Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah, pada waktu subuh ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita insya Allah dapat melaksanakan amaliyah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam semoga tercurah limpah pada panutan kita Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, apabila kita teliti mengenai batasan kesehatan menurut WHO, kemudian menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2023 nomor 17 tentang kesehatan, bahwa kesehatan itu merupakan kondisi sehat tiga aspek. Aspek yang pertama adalah sehat fisik, atau dalam bahasa kita disebut dengan sehat jasmani. Jadi sehat jasmani, kondisi fisik kita ini dalam posisi yang sehat, terlepas dari penyakit. Unsur yang kedua adalah sehat rohani. Rohani kita ini sehat. Jadi unsur manusia yang terdiri dari unsur jasmani dan rohani ini kedua-duanya harus sehat. Kalau jasmaninya sehat, rohaninya tidak dinyatakan sehat. Kalau jasmaninya sakit, rohaninya sehat, tetap dinyatakan sakit. Jadi antara jasmani dan rohani ini harus dalam kondisi sehat. Unsur yang ketiga adalah dia produktif. Jadi dalam keadaan sehat jasmani, sehat rohani, dia juga produktif. Artinya dia bisa berperan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi kalau seorang guru, maka dia bisa mengajar dengan baik. Apabila dia pedagang, maka dia bisa melakukan perannya berdagang dengan sebaik-baiknya sebagai seorang pedagang. Seorang dokter, dia bisa melaksanakan tugas-tugas medisnya dengan baik. Sebagai pelajar, dapat belajar dengan baik, dapat menumbuh-kembangkan tugas-tugas perkembangannya sesuai dengan karakteristik perkembangan pada setiap tahapannya. Demikian hanya dengan para mahasiswa, dia dapat melaksanakan perkuliahannya beserta tugas-tugas perkuliahannya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kesehatan merupakan salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sehat kita ini bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Saat ini misalnya kita bisa melaksanakan shaum Ramadan dengan sempurna. Kita bisa melaksanakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan khusyuk, dengan penuh ketenangan. Dengan sehat kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya, tepat waktu, khusyuk. Dengan sehat kita bisa melaksanakan amaliyah lain seperti infak, sedekah, menolong sesama, dan amaliyah baik lainnya.
Tetapi apabila dalam keadaan sakit, kita seolah-olah menderita, tidak merasa nyaman, berdiri tidak nyaman, duduk tidak nyaman, seperti ada satu yang mengganggu dalam diri kita. Kenapa? Karena tubuh ini merupakan satu kesatuan yang sangat utuh. Apabila gigi terasa sakit, maka badan ini merasa sakit. Atau ada salah satu bagian dari tubuh kita yang terkena infeksi, baik virus maupun bakteri dan sebagainya, maka badan ini terasa panas, terasa panas, karena reaksi dari tubuh kita terhadap hal-hal yang mengganggu tubuh kita. Belum lagi kita bercerita kepada anggota keluarga kita memperhatikan kita. Belum lagi berikhtiar untuk berobat. Untuk berobat juga butuh biaya. Akhirnya sakit ini memang menderita dan memerlukan perhatian yang khusus sehingga kita bisa sehat pulih kembali. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kesehatan ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melakukan aktivitas sesuai dengan bidang keahlian kita masing-masing. Oleh karena itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan kesehatan itu harus dijaga dengan sebaik-baiknya, ya. Tidak boleh disia-siakan, ya. Kita harus menjaga dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillah, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah. Wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan janganlah kamu jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dari ayat ini Allah jelas melarang kita untuk membinasakan diri kita. Kita harus eksis menjaga diri kita dengan sebaik-baiknya. Tetapi apakah diri kita saja yang harus kita jaga? Tentu ada peran-peran sosial yang harus kita jaga sesuai dengan peran dan fungsinya dia. Apabila seorang ayah, maka dia harus menjaga istrinya, harus menjaga anak-anaknya supaya mereka itu sehat. Apabila seorang ibu itu harus menjaga dirinya, menjaga anak-anaknya. Apabila bagian dari anggota masyarakat, maka harus menjaga lingkungannya supaya lingkungannya itu sehat, tidak membahayakan dirinya, tidak membahayakan keluarganya, tidak membahayakan masyarakat di sekitarnya, sehingga kehidupan kita ini benar-benar nyaman. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, berdasarkan uraian di atas, maka ada dua makna yang terkandung. Makna yang pertama, sehat itu sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, dalam keadaan sehat tadi sudah dikemukakan, kita dapat melaksanakan berbagai aktivitas kita sehingga kita ini benar-benar produktif. Sementara dalam keadaan sakit kita menderita dan kita merasa sakit, butuh perhatian yang khusus.
Kemudian yang kedua, hamba Allah harus senantiasa bersyukur atas kesehatannya. Jadi kita ini diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersyukur dengan cara melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar memanfaatkan potensi sehat itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam arti luas. Tidak semata-mata ibadah itu melaksanakan sholat semata, melaksanakan semata, tapi seluruh aktivitas kita itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cirinya diantaranya adalah setiap mengawali melaksanakan aktivitas kita diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Niat ini bisa memformat seluruh tubuh kita sehingga kita itu mampu melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Kita melaksanakan sholat diawali dengan niat. Kita melaksanakan shaum Ramadan diawali dengan niat, sehingga kita tidak akan tergoda oleh apapun. Saya teringat pada suatu ketika ada anak usia TK. Anak usia TK itu dibujuk untuk buka puasa pada waktu duhur. Nah, nih bapak punya uang 100.000. Silahkan minum air ini sebagai tanda buka puasa. Anak TK kira-kira 5-6 tahun itu menolaknya. Tidak pak, saya sedang puasa. Anak kecil mendapatkan godaan dari lingkungannya, ternyata dia menolak. Kenapa? Karena seluruh tubuhnya telah diformat untuk melaksanakan shaum Ramadan. Lalu saya tanya kepada orang tuanya, mengapa begitu? Anak ibu ini tidak mau berbuka walaupun dibujuk dengan nilai uang yang cukup besar. Kata ibunya, anak saya itu dilatih niat. Jadi niatnya itu berulang-ulang. Sama dengan kita dulu waktu kita kecil, niat shaum Ramadan itu dilatih oleh ibu kita, oleh orang tua kita. Ada yang 3 kali nawaitu shauma godin dan seterusnya, terus malah diartikan dengan artinya terus berulang. Ternyata itu mempermat tubuhnya untuk berpuasa, sehingga kita ini sehat, pikiran kita sehat, tubuh kita juga sehat. Tapi bagaimana kalau kita misalnya tidak makan, tidak minum, tapi kita tidak berniat untuk saum? Apa yang terjadi? Seolah tubuh kita ini berontak, lapar pisan, haus pisan. Nah, itu. Kenapa? Karena tidak diformat, tidak dengan niat yang baik. Nah, jadi tanda syukur kita atas kenikmatan sehat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dengan baik, sedekah, zakat apabila sudah mampu, melaksanakan ibadah haji dan seterusnya. Itu merupakan amalia soleh sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Lalu apa efek syukur ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat yang kita miliki ini akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lanjutan ayatnya, apabila kalian ini kufur atas nikmatku, kata Allah, maka azab yang sangat pedih. Bagiannya adalah adab yang sangat pedih. Jadi oleh karena itu maka pandai-pandailah kita ini bersyukur atas nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sebuah pesan kepada para sahabatnya. Ada 2 anugerah yang karenanya banyak manusia itu tertipu. Yang pertama adalah nikmat kesehatan yang baik. Kemudian yang kedua adalah waktu yang luang. Nah, ini pesan Rasulullah.
tadi sudah disampaikan bahwa tanda kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat itu adalah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kadang kita lupa, sedang sehat itu kita tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kekuatan tubuh kita, kesehatan tubuh kita malah dimanfaatkan untuk perbuatan-perbuatan yang tercela. Perbuatan-perbuatan yang membuahkan pada dosa. Kadang-kadang seperti itu. Waktu yang luang tidak dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah, tetapi waktu yang luang dipakai kepada hal-hal yang tidak baik. Profesor Anhasana beberapa waktu yang lalu menyampaikan bahwa ternyata Bapak Ibu pengguna terbesar dunia itu katanya salah satunya adalah Indonesia, pengguna pemanfaatan teknologi informasi gitu. Tetapi ternyata 85% dari pemanfaatan itu tidak dimanfaatkan kepada hal-hal yang produktif. Misalnya dipakai untuk belajar, ya, HP. Di sini ada kuotanya banyak, kemudian ini dipakai untuk belajar, dipakai untuk membaca Al-Quran, dipakai untuk beribadah, tidak. Tapi katanya 85% dari masyarakat itu adalah senang dengan hiburan-hiburan yang ditampilkan melalui gadgetnya, melalui pemanfaatan teknologi informasi. Jadi kalau sedang duduk itu bukan baca Quran, tapi sibuk ya dengan dengan permainannya, katanya begitu. Jadi ini disayangkan. Nah, oleh karena itu kita sebagai seorang muslim yang baik tentu mulai hari ini hindari hal-hal yang seperti itu. Waktu yang luang kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kesehatan yang kita miliki pada kesempatan ini kita manfaatkan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mana yang kedua, bahwa kesehatan merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala ini mengandung arti bahwa kesehatan jasmani dan rohani adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dengan baik. Jadi posisi kesehatan kita ini harus dijaga dengan baik. Karena apa? Karena di sekitar kita ini apabila kita tidak menjaganya, kita bisa terjebak dengan hal-hal yang merugikan tubuh kita, merugikan tubuh istri kita, merugikan tubuh anak di sekitar kita dan lingkungan masyarakat kita. Dengan cara apa? Yang pertama, pola makan dan minum yang baik. Ya, pola makan minum yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan contoh kalau makan itu 1/3 makanan yang berat, 1/3 lagi adalah air minum, 1/3 lagi risakan untuk udara, untuk bernapas supaya tidak susah bernapas. Jadi kita benar-benar sesungguhnya apabila kita mendekatkan diri kepada Islam dengan sedekat-dekatnya, dengan selekat-lekatnya, maka seluruh tatanan kehidupan itu sudah diatur, ya, termasuk makan diantaranya yang baik, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menjaga keseimbangan aktivitas dan istirahat. Jadi tubuh kita ini tidak boleh dipaksakan. Kalau kemampuan kita itu adalah 1 jengkal, maka kita bekerja 1 jengkal. Perhatikan istirahat. Ada orang yang kadang lupa, ya, dalam keadaan sehat, bahwa dia bekerja maksimal siang malam begitu, istirahatnya tidak terlalu. Itu kasihan fisik kita, kasihan jasmani kita, kasihan rohani kita. Jadi harus dijaga dengan sebaik-baiknya dengan aktivitas istirahat yang relevan. Kemudian olahraga yang teratur. Usia-usia muda mungkin bisa berlari dengan cepat, bisa olahraga tertentu. Usia 50 ke atas jalan kaki, jangan terlalu dipaksakan. Jalan kaki saja cukup 30 menit setiap hari, misalnya setiap pagi. Jadi insya Allah badan kita akan sehat. Kemudian menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita, sebab ini bisa memiliki efek yang positif, atau kalau kita tidak menjaganya memiliki efek yang negatif. Di kita ini kebetulan katanya untuk kota-kota di Indonesia ini
karbonnya sudah tinggi. Jadi jangan terlalu banyak sering di jalan misalnya, tapi kita sering banyak di tempat-tempat yang mengandung oksigen yang bagus, ya, ada tumbuhan yang bagus. Kemudian yang berikutnya adalah menjauhi segala hal yang dapat membahayakan jasmani dan rohani. Jadi kita hindari hal-hal yang membahayakan. Sedangkan menjaga rohani itu dapat dilakukan dengan meningkatkan amalia yang baik dan bagus untuk rohani kita, seperti banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan berzikir itu kita itu tenang, ya. Setelah sholat kita ini berzikir, mengungkapkan kalimat la ilaha illallah, atau berzikir dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Apalagi pada bulan saum Ramadan ini, maka kita bisa melaksanakan tadarus Al-Qur'an, ya. Tidak terlalu menghabiskan waktu yang banyak. Misalnya setiap pada sholat cukup 1 atau 2 halaman atau 1 ain, ya. Kalau di kampung saya seain 1 kali membaca Al-Quran. Atau mungkin terlalu berat 1 atau 2 ayat terus secara rutin. Jadi ini akan membuat rohani kita ini adalah sehat. Kemudian yang berikutnya adalah melaksanakan sholat dengan baik, khusyuk, baik sholat wajib maupun sholat fardu. Kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan seperti kuliah subuh ini, pengajian rutin, kemudian bersilaturahim. Kita di samping kita hari ini bisa melaksanakan sholat berjamaah, kita bisa bersilaturahim dengan yang ada di sekitar kita ini. Bisa bertemu setiap pagi, A dengan B bertanya gimana kabarnya, sehat alhamdulillah. Tadi saya mendapatkan sapaan, Bapak sehat alhamdulillah, Bapak sehat alhamdulillah. Jadi seperti itu bersilaturahim. Kemudian yang berikutnya adalah membantu sesama yang membutuhkan kita. Teman-teman kita, saudara-saudara kita lihat bagaimana keadaannya. Barangkali mereka membutuhkan bantuan kita sementara kita dalam keadaan berada, ya. Bantuan itu dalam bentuk pikiran, dalam bentuk tenaga, dalam bentuk harta. Jadi bukan semata-mata dalam bentuk harta, tapi seluruh apa yang kita miliki yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa memberikan bantuan sesuai dengan keadaan kita. Kemudian kesehatan sebagai amanah juga. Yang kedua adalah memelihara kesehatan adalah satu cara untuk menjaga jasmani rohani, merupakan amaliyah, merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita menjaga kesehatan kita, kesehatan lingkungan kita, termasuk keluarga kita, itu merupakan ibadah, karena itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini apabila kita mampu melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, maka kita itu sebetulnya telah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua tergolong kepada orang-orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa melaksanakan amanah sehat ini dengan sebaik-baiknya. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima, wa nas'aluka qalban khashi'a, wa nas'aluka yaqinan shadiqa, wa nas'aluka al-afiyah, wa nas'aluka tamamal afiyah, wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian hadirin kaum muslimin rahimakumullah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.